Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gamas Muhammad Fazira, nomor induk mahasiswa 24064600523. Mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi singkat hasil penelitian tesis saya yang berjudul Urgensi penerapan sanksi perbuatan melawan hukum bagi notaris yang melakukan pembagian harta bersama. Studi putusan Mahkamah Agung nomor 567 PK 2025. Perkawinan merupakan suatu ikatan hukum yang tidak hanya menimbulkan hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan akibat hukum terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan yang dikenal sebagai harta bersama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa harta bersama hanya dapat dialihkan atau dibagikan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Namun, dalam praktik, pembagian harta bersama pasca perceraian seringkali dilakukan secara sepihak, bahkan difasilitasi melalui akta notaris yang tidak memenuhi ketentuan formil maupun material. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, seharusnya menjalankan jabatannya secara jujur, secara mandiri, dan tidak memihak. Apabila kewenangan tersebut dijalankan tanpa kehati-hatian, maka tindakan notaris dapat berujung pada perbuatan melawan hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Kondisi inilah yang melatar belakangi pentingnya penelitian ini, khususnya untuk menilai perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, serta urgensi penerapan sanksi dan tanggung jawab hukum terhadap notaris. Penelitian ini mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 567 PK PDT 2025. Perkara ini melibatkan mantan suami berinisial DJ, mantan istri berinisial JW, dan seorang notaris berinisial SHD. Dalam perkara tersebut, notaris membuat akta pemisahan dan pembagian harta campur serta akta hibah turunannya berdasarkan permintaan sepihak mantan suami tanpa kehadiran dan persetujuan JW sebagai pihak yang sah atas harta bersama. Akta tersebut juga tidak dibacakan di hadapan JW sehingga bertentangan dengan ketentuan formil pembuatan akta autentik. Akibatnya, JW kehilangan hak atas harta bersama dan mengajukan gugatan hingga perkara ini diputus pada tingkat peninjauan kembali. Berdasarkan latar belakang dan kasus posisi tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama. Yang pertama, bagaimana pelindungan hukum bagi mantan istri alias JW akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris pada putusan Mahkamah Agung nomor 567 PK PDT 2025. Yang kedua, bagaimana penerapan sanksi dan bentuk tanggung jawab hukum notaris atas akta yang dibuat secara melawan hukum pada putusan Mahkamah Agung nomor 567 PK PDT 2025. Dalam menjawab perumusan masalah yang pertama, penelitian ini menganalisis bentuk pelindungan hukum yang diberikan kepada mantan istri alias JW akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris. Pelindungan hukum terhadap JW dalam perkara ini bersifat represif, yaitu melalui mekanisme gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan. Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan notaris yang membuat akta pembagian harta bersama tanpa kehadiran dan persetujuan JW telah melanggar pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan serta kewajiban notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum notaris, melanggar hak subjektif JW, serta menimbulkan kerugian secara nyata. Dengan demikian, JW memperoleh perlindungan hukum melalui pembatalan akibat hukum dari akta-akta yang dibuat secara melawan hukum tersebut. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun notaris bertindak sebagai pejabat umum, kewenangannya tidak bersifat absolut. Notaris tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum apabila dalam menjalankan jabatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, putusan ini menegaskan urgensi penerapan sanksi perbuatan melawan hukum sebagai sarana menjaga integritas profesi notaris dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penekanan urgensi penerapan sanksi perbuatan melawan hukum terhadap notaris dalam konteks pembagian harta bersama, bukan sekedar menilai kewenangan atau peran notaris. Penelitian ini menunjukkan bahwa akta pembagian harta bersama yang dibuat secara melawan hukum tidak hanya merugikan para pihak, tetapi juga menciderai fungsi notaris sebagai penjaga kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa penegasan hubungan antara perbuatan melawan hukum, degradasi akta autentik atau perubahan suatu status akta, dan pertanggungjawaban hukum notaris yang belum dikaji secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya.
Melalui penelitian ini diharapkan notaris dapat lebih memahami batas kewenangannya dalam pembagian harta bersama serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap hukum sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Demikian diseminasi singkat penelitian tesis saya. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.